Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan. Jadi untuk malam ini saya ada sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh Kak Siska Novi. Dan ini menceritakan tentang seorang, sebut saja namanya Rina. Dia ini yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan saat ngekos di Malang atau saat ngekos di kuliahnya itu. Jadi saat itu Rina diterima di salah satu perguruan tinggi di Malang. Sudah hampir selesai semua, bahkan kos yang akan menjadi tempat dia singgah sementara di Malang ini sudah dia dapat. Kosan Rina ini gak jauh dari fakultas pilihannya, cuma dipisah dengan tembok pembatas antara kampus dan juga pemukiman warga yang juga terkenal sebagai kampung kos Sumbersari. Rina sangat senang saat itu, selain letaknya yang dekat, Rina gak perlu susah untuk terlambat saat masuk jam kuliah. Dia cuma hanya perlu melangkah melewati pintu Doraemon, begitu julukan orang di sekitar. Dan sudah sampai di fakultasnya dia. Kamar kosnya ini berada di lantai 3, paling pojok sendiri dan agak luas. Pemilik kos memberi uang sewa yang cukup murah, soalnya di sana saat itu ditempati sebagai gudang dan juga tembok di sana sangat jelek sekali. Tapi Rina sangat ingin menyewa kamar itu. Dia menyanggupi untuk membersihkan tempat itu. Dan hingga sang pemilik kos ini memberinya harga sewa yang lumayan murah daripada kamar yang lain. Saat itu sangat sepi sekali. Mungkin anak kamar kos yang lain sedang keluar atau sedang tidur. Soalnya waktu itu di Malang itu cuacanya sedang hujan dan membuat orang malas untuk beraktivitas selain tidur dan berselimut kasur. Memang saat itu dingin sangat merasuk sekali sampai ke tulang. Tapi semua itu tidak memudarkan semangat Rina untuk mendekorasi kamar kos yang dipilihnya itu. Saat itu Rina membuka pintu kamar kosnya yang memang saat itu terkunci dan dia menyalakan lampu yang sudah redup akibat terlalu lama dan belum diganti dengan yang baru. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jadi kardus yang berisi buku-buku dan juga sebagian bajunya yang sebelumnya sudah diletakkan duluan di dalam kos itu. Jadi kardus-kardus itu isinya sudah berserakan keluar. Rina membatin, mungkin kayaknya aku lupa tadi kalau sudah buka kardus gitu. Nah tapi saat dia ingat-ingat lagi, dia tuh gak pernah membuka barang-barangnya sampai saat itu. Tapi Rina memilih untuk melupakan hal itu. Dia mulai mengganti lampu yang sudah hampir mati itu dan dia mencoba memutar lampu lawas dan mengganti yang baru. Nah saat itu pas waktu gelap dan saat dia memanjat pada kursi kayu yang berada di sana, tiba-tiba kakinya terasa dingin. Dingin seperti ada orang yang memegang bagian lututnya. Tapi Rina mengabaikan saja dan dia memasang lampu yang baru. Kemudian ruangan itu menjadi terang sekali. Dan setelah mengganti lampu, Rina mulai untuk mengecat tembok kamarnya yang lumayan lusuh dan jelek. Dengan cekatan dia mengubah warna ruangan yang sebelumnya gak terawat itu menjadi rapi dan bagus. Dan selesai melakukan itu dan menata kamar kosnya dengan rapi, Rina bergegas mandi dan beristirahat. Singkat cerita, keesokan harinya Rina punya jadwal kuliah pagi. Cuaca di Malang saat itu masih mendung dan gerimis sedang turun dengan rintik-rintik. Dia mengunci pintu dan kemudian berangkat kuliah. Di kelas tiba-tiba sebut saja ini temannya Rina namanya Wati dan Dea. Dia mendekati Rina dan duduk di sampingnya. "Loh, kamu jadi kos di mana, Rin? Ayo nanti main ke kosmu," kata Wati. Nah, Rina dengan senang hati memperbolehkan Wati dan Dea bermain ke kosnya. "Ya wes nanti aja, jeda jam kuliah selanjutnya. Sekalian makan siang di kosanku," kata Rina.
Dan singkat cerita, saat jam kuliah selesai, Rina, Wati, dan Dea bergegas keluar ruangan dan kemudian berjalan ke salah satu warung lalapan yang sungguh sangat ramai sekali. Dan setelah membungkus makanan, mereka kemudian berjalan ke kosan Rina. Dan sampai di sana, Rina segera membuka pintu kosannya. Tapi saat itu ada pemandangan aneh yang sangat tidak enak dilihat. Tembok kamarnya saat itu penuh coretan merah dan buku-buku yang berada di raknya berjatuhan serta berserakan kemana-mana. Rina kaget bukan main karena melihat kamarnya tidak terlihat rapi seperti pagi hari tadi saat dia berangkat kuliah. Nah, Wati yang melihat kamar Rina berantakan itu kemudian masuk dan menaruh bungkus makanannya di meja. Kemudian dia mengambil buku-buku Rina yang berserakan itu dan meletakkannya kembali ke rak. Ini masa ada orang yang masuk ke kamar ya, kata Rina khawatir. Nah, saat itu Dea menyuruh Rina untuk memeriksa lemarinya. Dea juga khawatir jika barang berharga milik Rina ini hilang. Tapi lemari Rina ini terkunci dan gak ada tanda-tanda lemari dicongkel atau dibuka paksa. Barang-barang milik Rina juga tersimpan rapi di lemarinya. Mereka bertiga tidak mempermasalahkan hal itu. Dan setelah merapikan kamar Rina, mereka segera makan dan kemudian sholat duhur. Nah, singkat cerita, setelah itu mereka bergegas menuju kampus lagi dan mengikuti jadwal kuliah selanjutnya sampai selesai. Dan selesai kuliah, Rina segera pulang dan kembali. Sepertinya saat itu dia agak merasa kurang enak badan dan Rina memilih segera pulang dan kemudian istirahat. Nah, saat itu saat hampir mendekati kamar kosnya, kamar lainnya ini suasananya hampir sepi dan jarang ada orang yang di kos soalnya mungkin belum kembali. Nah, saat itu dia melihat lampu kamarnya hidup dan mati sendiri. Rina semakin penasaran, apakah ada yang jahil ke dia sampai kejadian aneh hari demi hari ini terjadi terus menerus. Nah, saat itu Rina dengan cepat mendekati kamarnya dan memastikan di dalam kamar ini ada siapa gitu. Tapi saat itu kejadiannya di luar dugaan. Dia melihat saklar lampunya bergerak sendiri dan membuat lampu menjadi hidup dan mati. Jadi ada yang nekan cetak-cetek gitu. Nah, saat itu Rina menjerit dan kemudian terdengar suara perempuan tertawa mengikik menjauhi dirinya. Gitu. Nah, mendengar suara teriakan dari Rina, ada salah satu temannya itu yang beda kamar. Dia ini keluar dan memastikan apa yang terjadi. Ternyata saat sudah terlihat Rina ini terduduk di depan pintu sambil menutup kedua telinganya. Sebut saja ini namanya Sinta, tetangga kamar kosnya. Dia ini langsung berlari dan mendekati Rina yang terduduk. Wah, ada apa Mbak Rin? Kamu kok teriak gitu? Nah, Rina yang mendengar suara Sinta ini kemudian ngeliatin sekelilingnya dan memastikan suara perempuan yang tadi itu sudah nggak ada. Sek, aku masih kaget Mbak yang mau cerita, kata Rina. Dan dengan cepat, Sinta saat itu membawa Rina masuk ke dalam kamar kosnya. Nah, Rina mulai curiga dengan kamar kos yang dia tempati ini, lantaran banyak sekali kejadian ganjil yang sering terlihat dan terdengar. Dan singkat cerita, besoknya saat di kampus, Dea menghampiri Rina yang sedang duduk seorang diri di meja pojok. Loh, ngapain sendirian Rin? Gitu kata dia. Nah, Rina yang tahu kedatangan Dea hanya tertawa dan melihat temannya itu duduk di sampingnya. Rina ini kelihatannya sedikit lemas dan Rina cerita tentang kejadian aneh yang dia alami setiap ada di kosnya. Nah, Dea yang mendengar cerita dari Rina itu hanya mendengus pelan. Aku gitu wis gak kaget Rin kalau kamu di sana itu diganggu setan, kata Dea. Nah, Rina ini heran dengar kata dari Dea ini. Dia cuma natap Dea terus dengan penuh tanda tanya.
"Loh kamu kok bilang gitu deh?" gitu. "Loh aku tuh gitu dulu pernah diceritain sama mbak kosku. Dulu itu di kosmu tuh ada kejadian yang menyeramkan," gitu. Nah, Rina yang dengar kata dia itu semakin penasaran dan suruh dia tuh untuk ngelanjutin ceritanya. Jadi dulu itu Yorin, kata mbak kosku, ada mahasiswi yang bunuh diri di kamar kosnya. Tapi cerita itu simpang siur. Mbak kosku itu nggak tahu kos apa yang kamar yang mana pastinya gitu. Tapi aku yakin itu kayaknya di tempat kamar kosmu itu, Derin, kata dia. Nah, Rina yang dengerin juga kemudian terdiam terus bilang, "Iya, emang jangan-jangan di kamarku itu. Soalnya sama pemiliknya sebelumnya kan dipakai jadi gudang di sana." Kemudian Dea mengangguk. Sepertinya dugaan Dea soal kamar Rina yang dulu dipakai menjadi tempat mahasiswi bunuh diri itu benar di kamarnya Rina itu. Entah saat itu Dea gak bisa menjelaskan banyak tentang tragedi yang menyeramkan itu. Rina juga mulai ketakutan lantaran semalam dia itu mengalami hal yang menyeramkan lagi. Jadi di jendela kamarnya itu sering sekali terlihat sesuatu yang berdiri dan kemudian hilang. Serta ada ketukan dari luar pintu dan sering dia dengar saat malam hari. Nah, saat itu Rina mencoba memberanikan hati untuk tetap tidur dan menghilangkan rasa takut akan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kamar kosnya itu. Dia ini sedang dalam masa dilema saat itu karena ingin sekali pindah dan mencari kos yang baru dan jauh dari kata menakutkan itu. Tapi Rina ini masih bingung soal biaya. Soalnya dia habis membayar segala macam dan dananya saat itu sudah menipis. Nah, Dea yang tahu hal itu kemudian nawarin diri untuk bantu Rina untuk keperluan biaya pembayaran kos. Dan mendengar tawaran itu, Rina kemudian memeluk temannya itu dan berterima kasih karena mau membantunya. Dan singkat cerita, akhirnya dengan cepat saat itu juga Rina segera mencari tempat kos yang baru meskipun jauh dari kampus, asalkan suasananya nyaman dan bisa membuatnya tenang. Nah, setelah mencari kos yang baru, Rina kemudian kembali ke kosnya dan kemudian istirahat. Nah, tapi kayak ada yang beda gitu. Jadi suasana di kosnya saat itu tuh beda. Gak ada kejadian aneh yang biasanya terjadi. Cukup tenang dan juga sepi. Rina kemudian mengganti bajunya dan kemudian tidur. Dan saat menarik selimut, Rina merasa ada yang aneh. Seperti ada yang menahan ujung selimutnya agar agak susah ditarik untuk ditarik ke atas. Nah, dia mencoba dengan kuat menarik selimutnya dan karena merasa jengkel takutnya selimutnya ini nyangkut sesuatu atau apa, akhirnya Rina duduk dan melihat ujung selimut itu. Tapi Rina sangat amat terkejut soalnya di ujung ranjang tempat tidurnya terlihat sebuah rambut yang sangat panjang sekali. Ada seseorang sedang berjongkok di bawah tempat tidurnya. Nah, Rina saat itu dengan beraninya melihat lebih dekat apa yang sedang duduk di bawah ranjang tempat tidurnya itu. Ini siapa? Nah, saat itu pandangannya yang awalnya biasa aja, saat itu dia menjadi ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar. Rambut yang terurai ke bawah itu kemudian melayang tanpa terlihat wajahnya, melayang ke sana kemari. Nah, Rina yang kaget itu kemudian dia mengambil handphonenya dan menelpon dia. Dan setelah itu Rina tanpa basa-basi datang ke kos Dea dan kemudian dia memutuskan tidur di sana. Rina yang saat itu masih ketakutan menceritakan secara lengkap kejadian yang dia alami sebelum datang ke kos Dea. Dan singkat cerita, seminggu setelah itu Rina kemudian pindah kos. Dea dan Wati juga ikut membantu Rina ngangkutin barang-barang di kos yang lama. Rina masih mengalami rasa trauma yang luar biasa saat sendirian di kos lamanya. Dia mendapat kos yang lumayan bersih dan juga lumayan tenang juga.
Ya meskipun harganya lumayan mahal, tapi meskipun mahal, Rina mendapat ketenangan dan juga fokus untuk kuliahnya saat ini. Demikian cerita ini dibagikan oleh Rina melalui tweetnya Kak Siska Novi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran dan juga kita bisa mendapatkan hikmah baik dan buruknya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.